Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada petang hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Biasanya kita bersua di pagi hari setelah subuh. Ini bertemu di petang hari setelah sholat asar, mengikuti edisi Ramadan. Kalau bahasanya anak muda sambil ngabuburit, kita akan membaca dan berupaya memahami hikmah-hikmah yang ada dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Hikmah yang akan kita baca adalah hikmah yang ke-42. Langsung lanjut nanti ke-45, karena hikmah yang ke-43 dan 44 sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Mari kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannif Ibnu Athaillah Sakandari. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha yasiru. Alladzi irtahala ilaihi huwalladzir tahala minhu. Masih ada lanjutannya, tapi karena cukup panjang saya langsung terjemahkan ya. La tarhal min kaunin, jangan engkau bepergian dari makhluk, ila kaunin, pergi ke makhluk yang lain. Dari makhluk ke makhluk yang lain, dari makhluk pindah ke makhluk yang lain. Fatakuna kahimari roha, jika engkau seperti itu maka engkau akan seperti keledai yang berputar di kalau dulu itu ada gilingan, jadi keledai gilingan. Kalau di tempat kita biasanya sapi atau kuda. Yasiru, yang dia berjalan. Walladzir tahala ilaihi, tempat yang dia datangi adalah huwallazi irtahala minhu, tempat di mana ia dari tempat itu datang. Finishnya adalah startnya, titik permulaannya adalah titik akhir perjalanannya, dan begitu seterusnya. Jika kita oleh Ibnu Athaillah diberi suatu hikmah agar tidak pindah dari satu makhluk ke makhluk yang lain, jadi pindahnya kemana? Walakinir hal minal akwani, tetapi pergilah engkau, beranjaklah engkau, minal akwani, dari berbagai makhluk-makhluk, ilal mukawini, kepada Allah yang menciptakan makhluk. Dalam surat An-Najm ayat 42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Allah puncak segala pencapaian. Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi yang bisa kita capai. Wangdur, dan lihatlah, ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratu ila dunya, siapa hijrahnya menuju dunia sebagai tujuan, yusibuha, ya dia mendapatkannya. Awim ro'atin, kalau hijrahnya untuk perempuan, ya yatazau wajuha, ya dia bisa mengawininya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya seseorang itu sesuai dengan apa yang dia tuju dari hijrahnya. Fahamlah perkataan Rasulullah ini, sabda Nabi yang mulia ini. Wa ta'amal, renungkan.
Renungkan hadzal amro in kunta dza fahmin. Renungkan hal ini jika engkau orang yang masih memiliki daya pemahaman yang baik. Wassalamu. Ada satu kata, hikmah ke-42 ini ditutup dengan wassalamu. Apa maknanya? Nanti kita jelaskan bersama-sama. Itulah rekan-rekan yang saya muliakan, terjemah bebas dan terjemah kasar dari hikmah ke-42. Tidak rumit. La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kita ini beranjak dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Meninggalkan makhluk untuk pergi ke makhluk yang lain. Meninggalkan makhluk, pindah, ketemunya makhluk lagi. Targetnya tidak pernah naik. Derajatnya stagnan. Digambarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini nyindir betul ini. Kahimari rohayasiu. Seperti keledai gilingan. Zaman dulu orang kalau menggiling gandum, menggiling kedelai, itu memakai gilingan, dan gilingan itu dijalankan oleh binatang ternak. Kalau di Timur Tengah biasanya khimar. Jadi keledai itu kan muter saja, nggak kemana-mana. Bisa jadi jarak tempuh yang dilalui oleh khimar yang menggerakkan alat giling ini bisa jadi berkilo-kilo-kilometer. Tapi dia tidak maju. Dia jalan di tempat. Alladzi irtahala ilaih, tempat yang ia tuju adalah tempat di mana ia berangkat tadi. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita mestinya naik tingkat, kata Ibnu Athaillah. Irhal minal akwani ilal mukawini. Beranjaklah, rihlahlah, pergilah engkau dari makhluk menuju Allah. Pindahlah engkau dari makhluk menuju Khalik. Sebab dalam surat An-Najm, nama suratnya saja keren. Ya Allah, surat bintang keren. Ya Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segalanya, puncak segalanya. Ingat dalam peringatan Mi'raj ada Sidratul Muntaha. Rekan-rekan yang saya muliakan, Ibnu Ubad Ar-Randi mengatakan dalam hikmah ke-42 ini yang dimaksudkan adalah rihlah batiniyah, perjalanan batin, relaksasi jiwa, bukan tamasya zahir, bukan perjalanan fisik. Kalau perjalanan fisik itu tidak menjadi hal yang penting dalam pembahasan sufi. Imam Malik seumur-umur tidak pernah meninggalkan Madinah. Istri-istri Rasulullah kecuali Aisyah radhiyallahu anha tak pernah meninggalkan bahkan kamar yang beliau tempati sepeninggal Nabi. Banyak para sahabat dan tabi'in yang punya konsistensi pada negeri tidak mau meninggalkan tempat di mana beliau berada. Ada orang yang suka rihlah seperti Imam Syafi'i. Beliau berpindah-pindah, lahir di Palestina, sejak kecil di Makkah, pindah ke Madinah, setelah itu pergi ke Baghdad, setelah itu pindah ke Mesir. Tidak masalah apakah mau pindah tempat ataukah mendiami tempat seumur hidup di sana. Tetapi yang dimaksud di sini adalah rihlah batiniyah. Ibnu Athaillah menggambarkan perjalanannya ini sebagai rihlah. Rihlah itu sering dilakukan oleh Haji Akbar, perjalanan yang menyenangkan, muhibah yang menyegarkan hati, itu namanya rihlah. Oleh karenanya kita sudah sering rihlah dari satu makhluk ke makhluk yang lain, baik fisik maupun jiwa. Hati kita patah hati oleh seseorang, kemudian bisa move on, ketemu seseorang lagi. Bukan itu dan bukan seperti itu seharusnya. Tetapi naikkan derajatmu dari sekedar pindah dari makhluk, pindahlah engkau kepada Khalik.
himmahmu dinaikkan. Dari sekedar himmahmu terjerembab dihinanya makhluk-makhluk yang satu dengan yang lain sama saja kualitasnya. Maka naikkan himmahmu, yaitu makrifat kepada Allah, bersua kepada Allah, meletakkan hatimu di hadratillah. Itulah maksudnya kita mesti meningkatkan diri dari sekedar rihlah batiniyah minal kaun ilal kaun, minal yang seharusnya minal akwan ilal mukawin. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah inti daripada hikmah ke-42. Dari perspektif sederhana lainnya, guru saya pernah menyampaikan hikmah ini sebagai sebuah motivasi Gus Bruri. Jadi beliau dawuh kepada saya begini, latar hal min kaunin ila kaunin. Kamu itu sudah belajar nahwu shorob, ya tingkatkanlah untuk belajar badi, ma'ani, dan balaghah. Kamu sudah belajar berbagai produk hukum fikih, ya ditingkatkan belajar bagaimana istimbatul ahkamnya. Sudah belajar kaulnya ulama, belajarlah perkataan mulia Rasulullah. Dan puncaknya tentu kita berusaha belajar memahami kalamullah khitabullah. Nah, itu dawuh guru saya. Maksudnya dari selain inti hikmah yang kami sampaikan tadi pada hikmah ke-42 ini. Jadi orang itu jangan monoton, stagnan. Beberapa waktu yang lalu Gus Bruri sudah khataman Fathul Qorib. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kemudian Fathul Qorib itu mau diulang lagi, bagus. Tapi mesti ditingkatkan cara membaca dan cara menjelaskannya. Contohnya diinvestigasi dan ditelusuri. Fathul Qorib itu makna dalam pasal pertama dalil syar'inya dari mana, thoriqatul istimbatnya bagaimana. Memang kita harus punya sebuah kitab pegangan yang kita iktimat untuk istiqomah. Khatam kita ulang, khatam kita ulang. Imam Al-Muzani, salah satu murid Asy-Syafi'i yang tercerdas, itu menghatamkan Ar-Risalah 500 kali. Dan setiap beliau khatam, beliau mengatakan bahwa aku ada istifadah baru dari Ar-Risalah ini. Itulah kenapa rekan-rekan yang saya muliakan, kita nggak pernah bosan dengan Al-Quran. Fatihah itu kita baca berapa kali sehari, tak pernah bosan. Bahkan ilal muntaha, kita nggak akan pernah sampai titik finish mengetahui mahiyah daripada Fatihah aja kita nggak akan mampu. Ya memang selain dasar kita membaca Fatihah, batin kita kemana-mana ya. Tetapi cobalah, ada lagu baru, bosan. Ada sebuah grup musik mengeluarkan single baru, berapa lama kita tahan mendengarkannya? Tapi Al-Quran tak pernah bosan. Tapi kalam Rasulullah itu selalu menggoda kita untuk selalu membaca dan mengulanginya. Bahkan untuk sekelasnya para ulama. Guru saya, Pak Azizi, itu mengatakan, beliau itu mengulang-ulang Fathul Qorib. Diulang-ulang. Konon 100 kali lebih khatam Fathul Qorib itu. Sampai hafal. Tapi ya seperti dikatakan oleh Imam Al-Muzani tadi. Setiap aku membaca Ar-Risalah, 500 kali aku khatam. Setiap aku khatam, aku mendapatkan faidah baru dari Ar-Risalah. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita ngaji satu kitab sebagai pegangan iktimat dan istiqomah kita, bagus. Itu namanya wiritan kita. Tetapi mesti ditingkatkan. Latar hal min kaunin ila kaunin, walakin irhal minal akwani ilal mukawini. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, dalam surat An-Najm, dalam surat An-Nazi'at juga mirip firman Allah. Fima anta min zikroha ila rabbika muntahaha, dalam An-Nazi'at 44-43.
dalam An-Najm. Tsumma yujzahul jazaa'al aufa wa anna ila rabbikal muntaha. 4142. Secara latar belakang tafsir, ini kan berkaitan dengan kejadian di hari kiamat atau yaumil hisab. Tetapi dalam tafsir Isyari oleh para mutasawwifin ini diartikan sebagai bahwa puncak keberhasilan kita itu adalah memang saat kita sudah menjadikan Allah sebagai derajat dan parameter kita untuk yang mesti kita gapai. Ya serba Allah. Bahwa Allah dan Allah. Secara syariatan Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman serta pembacaan yang sama ini dipraktekkan pada hadis Rasulullah yang mulia. Yang ini sudah sangat terkenal sekali, tidak ada yang tidak hafal hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya untuk dunia, yusibuha, ia mendapatkannya. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya menerjemahkan yusibuha, menerjemahkan dengan bahasa yang sering dipakai oleh kita-kita. Yusibuha mendapatkannya, mencapainya. Padahal kalau kita selidiki dengan zauk kita yang lebih tajam sedikit saja, Rasulullah itu jawami'ul kalam, ya kan? Beliau bilangnya itu yusibuha. Apa itu? Musibah. Ya kan? Jadi beliau itu jawami'ul kalam. Inilah lafaz mustarok ini. Makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah bisa jadi berbeda-beda setiap orang. Jadi memang jawami'ul kalamnya Rasulullah itu, jawami'ul kalimnya beliau itu. Jadi beliau menggunakan redaksi apa? Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya fafham qaulahu. Faham dong kau itu apa yang disabdakan Nabi. Tak amal, renungkan. In kunta la fahmin. Kemudian hikmah ke-42 ini ditutup dengan wassalamu. Kebetulan dalam naskah atau dalam naskah atau manuskrip yang Ibnu Ibad Ar-Rondi ini wassalamu ini tidak ada. Tapi yang lain-lainnya itu ada. Jadi maksudnya wassalamu itu apa? Ibnu Ajibah beliau mengatakan maksudnya wassalam itu kalau kita orang ketemu orang Arab di Timur Tengah kalau mau bepergian kan wassalamu kan gitu. Jadi biarkan hatimu rihlah menuju Allah dan Rasulnya. Doakan saja jiwamu itu bisa mencapai muntaha untuk bersua dengan Allah dan Rasulnya. Wassalamu. Kira-kira begitu. Itu kata Ibnu Ajibah. Rekan-rekan yang saya muliakan, bagaimana kita mendapatkan Rasulullah? Ya, saya kan udah pernah cerita beberapa waktu yang lalu ketika perang Hunain. Sahabat Ansor itu kan cemburu ya. Perang Hunain itu salah satu perang yang Rasulullah mendapatkan harta rampasan paling banyak. Dan perang Hunain ini terjadi beberapa saat setelah penaklukan Makkah. Sehingga di pasukan yang dibawa Rasulullah, selain sahabat-sahabat mulia beliau yang minal sabikin, minal awaluna sabikun, beliau-beliau sahabat yang pertama-pertama yang masuk Islam bersama Nabi di masa-masa dan era pertama. Ketika perang Hunain itu kan banyak masyarakat Mekah yang ikut beliau juga di perang Hunain. Nah, di perang Hunain yang mendapatkan rampasan begitu banyaknya, setiap mu'alaf, ex kafir Mekah itu loh, itu setiap mereka tuh minta harta rampasan oleh Nabi dibagi. Ada yang dapat 100 domba, ada yang dapat puluhan ekor unta, padahal mereka baru masuk Islam.
Akhirnya apa respon sahabat Ansor? Ini terkenal sekali rekan-rekan. Sahabat Ansor tentu sebagai manusia biasa sempatlah protes. Wahai Nabi, mereka orang baru. Bahasa ringannya seperti itu. Kami sudah bersama engkau bertahun-tahun. Bahkan engkau pindah ke tempat kami menyambutmu melebihi keluarga kami sendiri. Kenapa kita ketika mendapatkan kemenangan, harta rampasan, mereka mendapatkan banyak? Nabi itu juga cerdas ya. Tapi itu juga ukuran keimanan para sahabat Ansor. Apa jawab Nabi? Kau memilih domba-domba itu pulang ke Madinah, atau engkau membawa Rasulullah bersamamu ke Madinah? Jadi rekan-rekan, niat dan himmah sahabat Ansor itu adalah membersamai Nabi. Ketika perang Badar, beliau sahabat Ansor sudah menjanjikan diri bahwa dedikasi dan himahnya melewati lautan dan api pun akan diterabas demi bersama Rasulullah. Jadi ya, kalau cuman berapa ribu domba, harta rampasan berapa ribu ekor unta dan hewan ternak, itu belum emasnya, itu belum yang lainnya. Itu habis oleh Nabi dibagi kepada orang-orang mu'alaf itu. Sahabat Ansor membawa Rasulullah pulang ke Madinah, dan yang mereka dapatkan adalah Rasulullah. Fafham qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan hikmah ke-45. Mangkola amalun barozamin kolbin zahidin wala kathuro amalun barozamin kolbin rohibin. Mangkola amalun, tidak pernah ada amal terhitung sedikit ketika barozamin kolbin rohibin, ketika amal itu datang dari seseorang yang berhati zuhud. Wala kasuro amalun, dan tak pernah ada hitungan banyak. Nggak pernah amal itu akan terhitung banyak di depan Allah. Yang baroza min qalbin rohibin, yang amal itu dilakukan dari seseorang yang hatinya berharap banyak kepada dunia, tamak kepada dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi ini bukan soal kuantitas dan jumlah amal, tapi soal kualitas hati, zuhud atau tomaknya. Apakah dalam hati itu ada sesuatu selain Allah, itu akan menghalangi kualitas amal. Ketika bersih dari sesuatu selain Allah, sedikit pun amal di mata manusia, kuantitasnya sedikit, itu akan berlimpah ruah. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin meriletkan ini dengan cerita kami, ya, dengan cerita kami pada peristiwa perang Hunain. Qala ba'du sahabah li sodri tabi'in. Sebagian sahabat itu berkata kepada pimpinan dan penggede-penggede tabi'in. Apa kata sebagian sahabat itu? Antum aksaru a'malan wajtihadan min ashabi Rasulillah. Kalian itu memang amalnya lebih banyak, ijtihadnya lebih cerdas dibandingkan sahabat Nabi. Tapi wahum kanu khairam minkum, tetap saja derajat sahabat itu lebih baik dari kalian. Kila walima dzalik. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Kanu azhada minkum fid dunya. Karena sahabat itu punya kezuhutan yang melebihi kalian. Nah itu, rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin membuat sebuah pernyataan terbuka di hadapan kita semua. Sahabat Rasulullah, ketika beliau ini lini masanya itu memang apa ya, terus membesar, artinya jumlah dan
eh, sahabat Rasulullah itu jumlahnya makin hari kan makin banyak. Jadi sebagai gambaran begini loh. Pada tahun kedua Rasulullah itu perang Badar. Yang ikut kan sekitar 310-an. Yang tersisa di Madinah kan juga nggak banyak. Itu tahun kedua. Tahun ke-6 ketika perjanjian Hudaybiyah itu 1.500. Ya kan? Nah, tahun ke-6. Tahun ke-8 ketika penaklukan Mekah setelah perang Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah maksud saya, Fathu Makkah, itu sudah 10.000. Tahun ke-8. Ketika Rasulullah wafat, peristiwa paling ikonik adalah parade haji akbar yang itu terjadi 80 hari sebelum Rasulullah wafat. Terhitung ada sekitar 120-an ribu sahabat. Jadi kalau kita lihat lini masanya, begitu cepat perkembangan jumlah sahabat Rasulullah. Nah, yang mau saya katakan adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menghitung dari 100.000 lebih sahabat yang ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW yang punya derajat mujtahid itu tidak lebih dari 150 orang. Bayangkan. Saya mau cerita sedikit. Di antara istri-istri Rasulullah yang bisa baca tulis siapa? Ya cuman istri Rasulullah Hafsah binti Umar. Yang lain tidak bisa. Tetapi memang istri Rasulullah cerdas-cerdas semua. Cerdas-cerdas semua. Maksudnya apa? Dari ratusan ribu sahabat yang ditinggal oleh Rasulullah dalam hitungan para ulama itu tidak sampai angka kepala 2 dari angka ratusan sahabat-sahabat yang kalau umpama kita timbang dalam sifatul mujtahid ini memenuhi syarat. Tetapi tadi antum aktsaru a'malan wa ijtihadan. Oke. Para tabi'in, apalagi generasi tabi'in, subhanallah, cerdasnya luar biasa. Kita mendapatkan khazanah keilmuan yang begitu luar biasa dari para tabi'in generasi ketiga, generasi keempat pasca Rasulullah. Tetapi ditegaskan oleh para sahabat, aksaru a'malan wa ijtihadan min ashabi Rasul. Mungkin kalian amalnya lebih banyak, mungkin kalian lebih cerdas, ilmunya lebih tinggi, oke. Tapi wahum kanu khairam minkum. Apa rahasianya? Kanu azhada minkum fit dunya. Mereka itu lebih zuhud. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Kita nggak mungkin akan melampaui kezuhudan para sahabat, itu nggak mungkin. Dan itu yang membuat beberapa di antara mereka belum meninggal saja mereka sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Nah, sementara kita rahasianya apa? Rahasianya adalah kola amalun baroza min qalbin zahidin. Tidak ada amal yang sedikit di hadapan Allah ketika amal itu keluar dan dilakukan oleh mereka yang berhati zuhud. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, rok'atani min zahidin alimin khairum min ibadatil muta'abidinal mujtahidina ila akhiri dahri abadan sarmada. Apa enggak ekstrim ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud? Apa artinya? 2 rakaat dari orang yang zuhud dan dia alim itu lebih baik dari ibadahnya ahli ibadah yang bersungguh-sungguh sepanjang masa seterusnya sampai akhir zaman. Karena 2 rakaat itu dilakukan oleh zahid, oleh alim. Jadi kombinasi apa yang melebihi zahid dan alim? Bukankah tidurnya orang alim saja lebih baik daripada ibadahnya orang abid yang tidak alim? Nah, kalau orang alimnya abid kemudian dia zahid, Masya Allah, itu mengalahkan 2 rakaatnya saja. Itu mengalahkan apapun ibadah yang dilakukan oleh
orang yang tidak zuhud sampai sepanjang zaman. Rekan-rekan yang saya muliakan, zuhud itu ya memang suatu peringkat atas ya yang belum tentu kita bisa untuk mendapatkannya. Tetapi kira-kira begini, ini coba kita baca di akhir dari catatan Ibnu Ubad Ar-Rondi. Laisa zuhdu bitahrimil halali wala bi idhaatil mali. Zuhud itu enggak mengharamkan yang halal, enggak juga menyia-nyiakan harta. Kalau waktunya makan ya makan. Tapi inama zuhdu antakuna bima fiyadillah ausatu minka bima fiyatika. Zuhud itu ketika apa yang ada dalam genggaman Allah itu lebih engkau pegangi daripada apa yang di tanganmu. Ya kalau kita mah ya selalu mengandalkan apa yang di depan kita ya. Saya mau cerita ini ya. Saya mau cerita sedikit ini ya. Ada seorang tabi'in ini. Mungkin ingin saya ceritakan supaya bisa jadi membuat inspirasi sedikit bagaimana mereka itu memandang ibadah dan kenikmatannya ya, itu melebihi dari apapun, melebihi apapun. Saya baca, yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang tabi'in. Beliau itu sezaman dengan Imam Syafi'i, tapi sufistik. Beliau mengatakan begini, dengarkan ini kawan-kawan. Lau khuyirtu baina raq'ataini wa dukhulil firdaus lahtartu araq'ataini. Kalau aku disuruh milih masuk surga Firdaus sekarang dan sholat 2 rakaat, aku milih sholat 2 rakaat. Loh kenapa? Tahu alasannya? Li'ani fil firdausi bihazi. Karena dalam Firdaus itu masih ada inginku, bagianku itu masih ada. Wa fi raq'ataini bi robbi, dalam 2 rakaat itu semuanya bagiannya Allah. Ada enggak keinginan kita? Maaf, maksudnya itu hadzun nafsi, keinginan diri mendapatkan bagian dari surga, ya pasti ada lah. Tapi kalau sholat itu kan perintah Allah. Aqimus sholah, atu zakah. Jadi kita itu menghilangkan hadzun nafsi, menghilangkan itu. Kan lebih mulia apa yang menjadi perintah Allah, yang di situ tidak ada bagian kita sama sekali, daripada kita melakukan sesuatu sekalipun itu mubah, sekalipun itu halal, tetapi di sana masih ada hadzun nafsi. Hadzun nafsi ini loh yang harus kita hilangkan, dan itu adalah merupakan salah satu instrumen zuhud kita. Nah, cobaan kita itu yang betul-betul besar itu Gus Beruri. Gus Beruri itu kan jamaahnya banyak. Khatam, Fathal Qorib, sebentar lagi Fathal Wahab Khatam. Itu kalau nggak dihormati sedikit oleh jamaahnya, hatinya sakit. Aku kan udah ngasih ilmu, itu hadzun nafsi. Apa nggak berat itu? Kita mendirikan pesantren, menyantuni anak yatim kalau bulan Ramadan. Tiba-tiba mereka nyapa kita aja enggak, menghormati kita aja enggak. Itu hadzun nafsi. Berat enggak? Jadi zuhud itu segalanya digambarkan sebagai burudatud dunya fil qalbi. Di hati, dunia itu dingin, enggak ada artinya gitu loh. Makna dunia itu kan luas. Ya jabatan, ya kehormatan, ya pujian, ya dihargai, ya disapa, dia kasih penghargaan, itu kan semua bagian dunia. Jadi ketika hati kita komitmennya seperti Abu Sulaiman Ad-Darani, itulah sedikit saja daripada apapun amal kita secara kuantitas itu sesungguhnya di hadapan Allah sangatlah berlimpah ruah. Saya ingin menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan cerita Israiliyat ya. Jadi sepanjang kita ngaji sampai sekarang belum pernah saya cerita Israiliyat ini. Padahal di sarah-sarah kamu cerita Israiliyat banyak, tapi memang hampir nggak pernah saya sampaikan. Saya tahu Haji Akbar agak alergi dengan cerita Israiliyat.
Kalau ngaji sufi, ngaji hikam di mana-mana cerita Israiliyat banyak. Dan kita mengenal ustadz-ustadz kondang itu ya jualannya cerita-cerita Israiliyat. Seingat saya belum pernah cerita Israiliyat ini. Saya mau ceritalah di awal Ramadan ini cerita Israiliyat sedikit dan sebagai penutup pertemuan kita pada petang ini. Dalam beberapa cerita dikatakan bahwa Ana Sayyidana Isa alaihissalam maro bi rajulin naim. Jadi Nabi Isa itu bertemu dengan seorang tidur ya. Padahal yang lain ibadah. Wan nasu yata'abadun. Jadi kira-kira dia itu tidur di depan masjid, di serambi masjid, yang lain ibadah, yang lain berdoa kepada Allah. Maka kemudian Nabi Isa berkata sama orang yang tidur ini, dibangunkan, "Kum, bangun, fatabat ma'annas." Sano ibadah sama orang-orang yang ibadah itu. Apa jawabnya? "Ta'abatu ya ruhallah." Aku kan beribadah saat ini, wahai Nabi yang menjadi ruh Allah, jawabnya. Loh, wama ibadah itu apa ibadahmu orang kamu tidur gitu kok? Apa ibadahnya? Taraktud dunya li ahliya. Aku tinggalkan dunia itu untuk mereka. Mereka yang berdoa, menyembah, banyak baca sholawat, zikir itu kan ingin dunia itu. Ingin hartanya berkah, ingin hartanya banyak. Aku tinggalkan untuk mereka. Aku ibadah, meninggalkan harta. Kemudian apa kata Nabi Isa kepada orang itu? Ya sudah, ni'matul ibadah dia memang betul-betul nikmat ibadah kayak kamu ini tidur katanya. Tapi tidurnya ini adalah tidur. Tapi apa? Tarkut dunya li ahliya. Niatnya itu meninggalkan dunia untuk ahlinya. Rekan-rekan yang saya muliakan. Maksud saya, ketika kita melakukan apapun amarnya Allah, khitobuh yang di situ ada amar. Kita memahaminya itu dalam rangka mengikuti apa perintah Allah, akan jadi ibadah kok. Contohnya orang yang diceritakan di kisah Israiliyat yang barusan saya baca ini. Maksud saya begini, pernah nggak kita angan-angan sedikit itu? Waja'alna nahara ma'asya, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Kami jadikan siang itu tempat kita atau waktu kalian bermaisha. Pernah nggak kita tidur malam hari untuk mengerjakan waja'alna laila libasa, gitu loh. Maka Asyibli, ini muridnya Al-Junaid, itu mengatakan Allah memang betul mengatakan kulu washrobu mir rizqillah, makanlah kalian, minumlah kalian. Tapi nyatanya kita makan minum itu kan makan dan minum hadun nafsi, mengikuti nafsu kita, mengikuti bagian kita, bukan dalam rangka imtitsal li awamirillah. Allah kan udah perintah kulu wasrobu, ya kita itu makan, kita minum. Itu bukan dalam rangka hadun nafsi, tapi dalam rangka imtitsal li awamirillah. Loh, begitu loh caranya ini. Jadi ini yang mestinya kita pahami. Makanya saya itu mau aja diajak baru untuk ngaji usul fikih sama beliau itu. Karena fikih itu kan kalau bagi Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit apa? Ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Biar kita tahu apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi tugas kita. Inilah rekan-rekan yang saya muliakan, kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Al-afa minkum. Selamat berbuka, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah dan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.